Struktur ketiga yang membangun sistem limfoid ini adalah nodus limfa. Nodus limfa sendiri terletak di sepanjang pembuluh limfoid itu. Fungsinya adalah menyaring cairan limfa. Nah, nodus limfa itu kalau diukur diameternya sekitar 1-25 mm. Kalau dibelah nanti kemudian ada bagian yang disebut dengan korteks, ada bagian yang diidentifikasi sebagai medula. Nah, nanti substansi asing yang terbawa bersama dengan cairan limfa akan disaring di bagian ini. Nah, kalau ada substansi asing yang hadir di struktur ini, maka sel-sel fagositer yang terdapat di dalam nodus itu berfungsi untuk memfagositosis dan menghancurkannya. Nodus limfa juga memiliki kemampuan untuk merangsang limfosit untuk menghancurkan substansi asing yang terbawa bersama dengan cairan limfa ini. Nah, karena berfungsi menyaring cairan limfa, maka dibutuhkan pembuluh limfoid yang menjadi tempat masuknya cairan limfa ke dalam struktur ini. Namanya pembuluh afferent lymphatic tissue. Dan pembuluh lain yang berfungsi mengalirkan limfa meninggalkan nodus limfa ini, afferent lymphatic vessel. Jumlah nodus limfa di dalam tubuh kita ada sekitar 450 butir. Sebagian besar terletak di dekat jaringan adiposa dan pembuluh darah, di sekitar pembuluh darah. Berdasarkan letaknya, ada yang disebut dengan superficial lymph node. Superficial lymph node ini adalah nodus limfa yang ditemukan di lapisan hipodermis yang ada di bawah kulit. Sementara nodus limfa lain yang berada di tempat lain disebut dengan deep lymph node. Nah, dari 450 butir nodus limfa itu, ada sekitar 70 butir yang ditemukan di daerah leher dan kepala, 30 butir di daerah ketiak, daerah aksilar, sekitar 100 butir di daerah dada, daerah torak, kemudian 230 di bagian abdominopelvic, dan ada sekitar 20 butir yang bisa ditemukan pada daerah popliteal, daerah yang ada di belakang patella. Nah, kalau nodus limfa ini dibelah seperti yang disampaikan tadi, ada bagian korteks, ada bagian medula. Nah, kalau kemudian bagian itu kita amati lebih detail, maka pada bagian korteks, tepat di bawah kapsula, ada struktur yang disebut dengan subcapsular sinus. Nah, di bagian medial subcapsular sinus ada kumpulan sel limfosit dan makrofag yang disebut dengan nodula limfoid. Di bagian tengah nodula limfoid ada daerah yang agak cerah, ini yang disebut dengan germinal center. Nah, di bagian medial dari nodula limfoid ini ada sekumpulan sel-sel limfosit lain dan makrofag serta beberapa jenis sel lain yang tersusun agak renggang yang membentuk struktur yang disebut dengan jaringan limfoid diffusa, diffuse lymphatic tissue. Nah, jaringan limfoid dan nodula limfoid kalau mau diperhatikan lebih jauh, itu unsur utamanya adalah
limfosit. Beberapa jenis sel lain yang ikut membangun jaringan limfoid ini adalah makrofag, sel dendritik, dan sel-sel retikular, dan beberapa jenis sel yang lain. Nah, jaringan limfoid ini dibagi menjadi dua. Ada yang encapsulated, jadi jaringan limfoid yang terbungkus oleh kapsula, biasanya berupa jaringan ikat. Contoh yang encapsulated misalnya adalah nodus limfa, dan thymus. Nah, selain yang encapsulated, ada jaringan limfoid yang tidak berkapsula, non-encapsulated. Contoh misalnya, biasanya jaringan limfoid yang non-encapsulated ini biasanya berasosiasi dengan lapisan mukosa, membran mukosa. Makanya salah satu contoh kelompok non-encapsulated jaringan limfoid ini adalah MALT, mucosa associated lymphoid tissue. Misalnya diffuse lymphatic tissue tadi yang ditemukan pada nodus limfa, nodula limfoid, dan tonsil. Itu adalah contoh jaringan limfoid yang non-encapsulated. Nah, kalau bicara tentang nodula limfoid itu disusun oleh sel-sel limfosit, sel-sel makrofag, dan beberapa jenis sel lain dengan jarak yang sangat rapat, sehingga struktur ini di bawah mikroskop itu tampak seperti butiran, tampak seperti bercak. Nah, nodula limfoid ini ditemukan pada dinding-dinding saluran pencernaan, dinding saluran pernafasan, termasuk dinding saluran reproduksi dan saluran urinari. Nah, sementara yang diffuse lymphatic tissue itu unsur penyusunnya sama dengan yang nodula limfoid, limfosit, makrofag, dan sel-sel lain, tapi susunannya agak renggang, sehingga tidak jelas batas antara struktur ini dengan jaringan yang ada di sekitarnya, karena sel-sel tersebut berbaur dengan jaringan yang ada di dekatnya, sehingga tidak tampak jelas strukturnya seperti apa. Beda dengan nodula limfoid yang berbentuk seperti bulatan itu. Nah, nodula limfoid lain yang kita kenal yang ikut membangun sistem limfoid ini adalah tonsil. Jadi tonsil sebenarnya adalah sekumpulan nodula limfoid. Jadi sejumlah nodula limfoid bergabung menjadi satu, membentuk kelompok. Nah, tonsil ini ditemukan di nasopharynx dan rongga mulut. Nah, ada 3 jenis tonsil yang diketahui. Ada namanya palatinum tonsil. Palatinum tonsil ini adalah kumpulan nodula limfoid, yang ditemukan pada daerah yang terletak antara perbatasan antara rongga mulut dengan farinx. Ini yang disebut dengan tonsil sejati. Nah, tonsil yang lain namanya tonsil pharyngeal atau adenoid, itu terletak di batas antara rongga hidung dengan farinx, tepatnya nasopharynx. Nah, kalau tonsil pharyngeal ini membengkak,
maka itu akan mengganggu proses keluar masuknya udara pernafasan. Nah, tonsil jenis ketiga ada namanya tonsil lingual tonsil, ditemukan pada permukaan superior lidah, Fungsi dari tonsil ini adalah untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri yang masuk bersama makanan dan udara pernafasan. Jadi apapun yang dianggap berbahaya yang masuk melalui hidung dan mulut itu akan dicegah oleh kehadiran ketiga jenis tonsil ini. Nah, nodus limfa itu karena berfungsi menyaring cairan limfa, maka nodus limfa itu bisa mencegah pergerakan sel-sel kanker yang terbawa bersama dengan cairan limfa itu. Jadi kalau ada sel kanker yang bermetastasis, kemudian terbawa bersama dengan cairan limfa, maka anyaman yang ada pada nodus limfa itu berfungsi untuk menahan pergerakan sel-sel kanker itu. Jadi sel-sel kanker itu bisa terperangkap di nodus limfa itu. Nah, struktur lain yang membangun sistem limfoid ini adalah limpa. Limpa sendiri terletak di sisi superior kiri abdomen. Kalau terjadi luka pada daerah abdominal yang kemudian menyebabkan limpa pecah, maka itu akan berujung pada terjadinya shock dan kematian. Nah, aliran darah yang terdapat pada limpa ini ada 3 jenis kecepatan. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Fungsinya, fungsi limpa ini adalah untuk menghancurkan red blood cell. Jadi red blood cell yang sudah tua itu akan dihancurkan di organ limpa ini. Di samping itu, limpa juga berfungsi untuk mendeteksi kehadiran substansi asing dan berespon terhadap substansi asing itu. Nah, fungsi lain yang tidak kalah pentingnya adalah limpa ini berfungsi sebagai reservoir darah. Jadi kalau jumlah darah yang mengalir di dalam pembuluh lebih rendah dari normal, maka cadangan darah yang terdapat di dalam limpa ini akan dikeluarkan kemudian masuk ke dalam pembuluh darah.